mulailah karier safety dengan benar dan sejak awal, ya, dengan benar dan sejak awal. Dan kali ini nanti di dalamnya lebih fokus adalah memulai dari safety officer. Bahkan safety officer itu akan masuk dari mana? Masuk dari dalam, apa dari luar, apa dari fresh graduate? Nanti kita bahas insya Allah. Baik, pertama yang akan kita bahas nanti adalah apa profesi safety. Ini mengulas singkat tentang topik pertama 2 minggu yang lalu, yaitu ruang lingkup K3, ruang lingkup aman atau safe, moto profesi safety, filosofi keselamatan, 7 peran tanggung jawab personel K3, dan syarat menjadi orang safety. Nanti syarat menjadi orang safety ini kesempatan kita akan adik-adik sekalian untuk memeriksa, untuk ngecek dirinya sendiri. Ya, tidak harus sempurna syarat-syarat itu dipenuhi, tapi minimal bagian-bagian pentingnya itu sebaiknya ada. Karena kalau tidak nanti kita jadi orang safety akan menderita sekali, akan menjadikan beban dan penderitaan. Kemudian apa itu safety officer? Nah, ini akan kita bahas sampai dalam nanti. Di dalam organisasi jenjang jabatan safety officer itu ada di mana? Nah, kemudian kita punya gambaran jam kerjanya personel safety itu seperti apa. Safety officer itu jam kerjanya seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Ini coba kita ulas lebih detail, ya, karena berkarier safety sebaik apapun sampai nanti menjadi direktur pun, itu yang paling baik adalah memulai sejak safety officer. Ya. Di bawahnya safety officer itu ada posisi pekerja. Nanti bisa safety man, bisa labor, bisa dan sebagainya yang sifatnya adalah pekerja. Sedangkan safety officer adalah posisi safety level line supervisor yang level awal, level pemula. Baik, kemudian alur karier safety officer nanti bagaimana? Kita mulai dengan peran Binwas, kita hubungkan dengan tugas safety officer. Jadi peran Binwas yang 7 peran tanggung jawab personel ini, yang Binwas ini, bagaimana itu berkaitan dengan tugas safety officer. Ya. Kemudian 3 jalur menjadi safety officer. Jadi ada yang saya tangkap dari pengalaman saya, untuk menjadi safety officer ini ada 3 jalur. Nanti salah satu jalurnya yang ditanyakan Pak Vicky dari Timika 2 minggu yang lalu. Yang fresh graduate akan terjawab, insya Allah. Dan yang sekarang ada di dalam Departemen Safety juga akan, insya Allah juga akan terjawab. Kemudian alur teknis karier safety officer. Gimana alur teknisnya? Kemudian pelatihan K3 dasar Indosi versus tugas safety officer. Jadi paket yang 12 ini dibandingkan dengan tugas safety officer itu seperti apa, sehingga kita benchmark. Kemudian tahapan karier safety officer di lapangan. Jadi kalau kita sudah menjadi safety officer, pasti kita akan ditugaskan di suatu area atau suatu tanggung jawab, suatu seksi atau departemen dan sebagainya. Bagaimana safety officer akan memulai kariernya di sana. Kemudian pelatihan K3 PT Industri, yaitu pelatihan dasar ini, dan nanti pelatihan lanjutannya itu apa kurang lebihnya. Minimal punya gambaran dulu, kemudian rangkuman. Jadi kurang lebih seperti itu topik yang akan kita bahas. Sekarang kita mulai dengan apa itu profesi safety. Ini sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu. Ya. Profesi safety. Secara ringkas, profesi safety itu adalah profesi yang menangani safety, yaitu yang fokus pada upaya mencegah terjadinya loss.
Loss itu kerugian. Jadi profesi safety adalah profesi yang fokus mencegah terjadinya loss atau kerugian. Kerugian apa saja? Kerugian pada keselamatan karyawan, berarti bisa mati, bisa cedera. Kerugian terhadap kesehatan karyawan, penyakit akibat kerja. Loss atau kerugian terhadap keselamatan aset, bisa peralatan, bisa perkakas, bisa gedung, bisa harta, semua harta benda. Kemudian kerugian terhadap keselamatan lingkungan. Ada perusahaan-perusahaan yang hanya 3 pertama, yaitu keselamatan karyawan, kesehatan karyawan, dan keselamatan aset atau harta benda atau alat atau unit. Yang lingkungan ini dipegang oleh yang lain, departemen yang lain. Nggak ada masalah, artinya tergantung dari kebijakannya perusahaan masing-masing. Ya. Jadi kalau yang 3 saja biasanya nyebutkannya adalah K3. Kalau ada lingkungannya disebut K3L. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian upaya ini sebetulnya sudah pasti, gitu ya, sudah pasti. Kalau dengan safety bisa dicegah tidak ada kecelakaan, cedera pada karyawan, tidak ada sakit akibat kerja, tidak ada kerusakan alat karena kecelakaan, tidak ada pencemaran lingkungan, maka berarti safety itu mencegah terhentinya proses produksi. Ya. Berarti safety itu berhasil mencegah terhentinya proses produksi. Dan terhentinya proses produksi pasti loss, pasti kerugian. Dan itu adalah yang menjadi concern utama dari manajemen, dari perusahaan. Terhentinya produksi itu menjadi perhatian yang ekstra tinggi bagi setiap perusahaan. Kadang-kadang lebih tinggi daripada safety-nya sendiri. Gitu. Maka kalau kita berhasil mengelola safety dengan baik, maka berarti juga berhasil mencegah terhentinya interupsi gangguan terhadap proses produksi. Dan kalau tidak ada gangguan terhadap proses produksi, berarti mendukung tercapainya target produksi yang sudah pasti ke arah profit. Jadi sebetulnya K3 itu karena mencegah loss, mengendalikan loss, maka mendukung pencapaian target produksi. Nanti kurang lebih seperti itu. Hanya alurnya ini tidak selalu, ya, tidak selalu mudah gitu ya ngitungnya. Maka dari itu orang safety nanti harus pintar-pintar mengukur bahwa record safety yang baik ini mencegah loss-loss ini kalau bisa diukur, dirupiahkan semua atau didolarkan semua, karena cara berpikirnya manajemen itu pakai dolar. Nah, kalau nggak didolarkan mereka nggak sadar-sadar gitu. Oke. Jadi profesional safety itu adalah orang yang fokus pekerjaannya itu fokus orang safety itu mencegah terjadinya loss, ya, mencegah terjadinya loss. Kalau security itu adalah mencegah terjadinya loss karena kriminal. Ya, karena kriminal. Jadi Pak Brigjen Timika itu mencegah loss dari terjadinya kriminal. Kalau safety, ini. Kemudian ruang lingkupnya, ya, kalau kita lihat ya, ruang lingkup secara garis besar ya, secara garis besar, kita sebut K3 atau kita sebut safety, dari singkatnya itu sebetulnya kalau K3 bahasa Inggrisnya yang lengkap adalah OHS, Occupational Safety and Health. Tapi kita nyebutkannya safety saja sebagai kependekan, tapi isinya sebetulnya K3.
Ruang lingkup K3 pada umumnya garis besarnya mencakup 4 ini, K3L. Yaitu ada safety, ada emergency, ada health, ada environment. Emergency pada umumnya nempel di safety. Tapi karena itu sesuatu yang besar, ini saya pisah. Jadi sebetulnya hanya safety dan health. Emergency itu bagian dari safety. Kemudian health itu nanti ada bagian-bagiannya lagi, dan environment. Oke, sekarang kalau kita lihat bagaimana safety. Safety itu isinya apa? Safety itu isinya adalah keselamatan kerja. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja itu manusia dan aset. Meliputi manusia dan aset. Manusia, supaya manusianya selamat tidak ada fatal, tidak ada cedera. Sedangkan aset tidak ada yang rusak atau loss karena kecelakaan. Sedangkan di dalam aset ini bisa gedung, bisa unit, bisa kendaraan, bisa alat berat, ya, bisa material. Itu kontrolnya dari dua arah. Dari arah pengoperasiannya, ya, pengoperasiannya ini, dan dari arah perawatannya. Nah, sebetulnya manusia nanti juga ada perawatan manusia ini di health ini. Ya, seperti medical check-up dan sebagainya itu adalah perawatan terhadap tubuh manusia. Jadi kurang lebih safety itu keselamatan kerja itu mencakup manusia dan aset. Asetnya ini dikontrol dari sisi pengoperasiannya oleh si pemakai, sedangkan perawatannya oleh bagian perawatan atau bengkel. Keduanya ini harus terintegrasi dengan baik, sehingga aset pun juga menjadi aset yang aman untuk dioperasikan. Ingat ya, prinsipnya semua loss itu kerugian. Semua loss adalah interupsi terhadap produksi. Baik. Sekarang emergency. Berarti emergency ini tugasnya di mana? Emergency, saya lempar dulu. Saya sambil minum dulu, saya lempar kepada Pak Yusuf. Pak Yusuf, kalau safety tadi mencegah loss terhadap keselamatan manusia dan aset dan sebagainya. Kalau emergency ini nanti mencegah kecelakaannya dari arah mana ini? Pencegahan kecelakaannya dari program-program yang dibuat, Pak. Nah, apa bedanya dengan safety? Kalau program-program yang dibuat, program itu banyak sekali. Nanti gimana darurat ini berkontribusi di dalam mencegah loss ini? Kalian mungkin mau silakan. Ya, kalau misal di tadi itu kan program ya, Marata Manusia dan Perlindungan Aset. Kalau emergency ini program pencegahannya itu apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak dari kecelakaan? Ya? Oke, mengurangi dampak. Ya, betul. Jadi yang kedua, yang pertama apa? Yang pertama itu menyelamatkan manusianya dari kecelakaan yang terjadi. Oke, yang pertama adalah prevention, mencegah. Nah, dia hanya mencegah dan merespon. Itu aja emergency itu. Kalau mencegah, agar tidak sampai terjadi, rata-rata sebagian besar ada di fire prevention, fire protection. Itu semuanya ada dalam rangka supaya tidak terjadi. Jadi sebenarnya semua program safety itu juga dalam rangka mencegah supaya tidak terjadi. Di sini khusus mengenai fire. Sedangkan respon itu kalau sudah terjadi direspon. Betul sekali tadi Pak Yusuf bahwa direspon itu dalam rangka yang memperkecil dampaknya.
Karena kejadiannya sudah terlanjur ada. Maka bagaimana mencegah agar dampaknya bisa diperkecil dan tidak menjadi besar. Jadi itu emergency ya. Maka dari itu emergency itu sebetulnya bagian dari safety. Ya, tapi ini kita pisah untuk pemahaman kita karena ini topiknya topik besar. Kemudian health, kesehatan, sebetulnya juga sama saja arahnya ya. Ya, arahnya sama saja. Ada pencegahan, ada pengobatan gitu ya kurang lebih. Sehingga yang industrial health atau IH ini adalah dalam rangka pencegahan, jadi pekerjaannya di lapangan, mencegah dari sisi sumber yang bisa menyebabkan loss pada kesehatan, contohnya debu, kebisingan, kemudian penerangan, dan sebagainya, ya, cuaca, suhu, dan sebagainya. Sedangkan occupational health itu adalah dari sisi medisnya, yaitu bagaimana memeriksa kesehatan, bagaimana paru-parunya di ronsen, bagaimana medical check up, bagaimana kalau dia batuk, batuknya itu mesti batuk biasa atau ada hubungannya dengan pekerjaan gitu, tentang hubungannya dengan kondisi lapangan dan sebagainya. Ini yang mengukur itu adalah OH, sehingga health itu biasanya disebut IH dan OH. Baik, kurang lebih seperti itu. Kalau environment juga sama, ada pencegahan dan ada penanggulangannya. Jadi sekali lagi, ruang lingkup K3 ini kalau kita akan masuk ke profesi K3, minimal 4 hal ini akan menjadi tanggung jawab kita. 4 hal ini. Tidak bisa kita hanya sepotong-sepotong. Kecuali lingkungan yang betul-betul dari setiap perusahaan itu berbeda-beda. Oke. Nah, sekarang kita tadi ngomong aman, safe, dan sebagainya. Maka perilaku pun, perilaku aman ini harus kita tetapkan di awal. Ya, ruang lingkupnya perilaku aman itu kayak apa sih? Ya, dan kami dari Indosi terus-menerus mengadvise, menekankan, mengajak untuk mengcover safe ini, aman ini dari 3 sisi, ya, dari 3 sisi, yaitu aman dari bahaya. Artinya apa? Perbuatannya, kondisinya memang aman, tidak ada bahayanya. Jadi nol, bahayanya nol, tidak ada berbahaya. Jadi memang betul-betul aman. Yang kedua adalah kondisinya adalah mematuhi aturan. Ya, mematuhi aturan. Artinya apa? Artinya meskipun tidak menimbulkan bahaya, tetapi kalau melanggar aturan, maka itu termasuk perilaku yang harus dikoreksi. Contohnya, ya, saya hari ini SIM saya expire. Gitu. Kalau hari ini expire dan saya tetap mengemudi, kira-kira apa itu menjadi otomatis saya mengemudi saya hari ini menjadi tidak aman dibandingkan kemarin gitu. Tidak, seharusnya tidak seperti itu. Ya, tetapi saya melanggar aturan. Maka kalau aman dari bahaya ini fokusnya agar tidak celaka, kalau yang kedua ini arahnya pada compliance atau mematuhi aturan. Sehingga pelanggaran aturan, baik itu langsung maupun tidak langsung menyebabkan berbahaya, itu tetap merupakan pelanggaran dari compliance. Yang terakhir, yang ketiga adalah peduli pada hal tidak aman.
atau peduli pada hal yang tidak mematuhi aturan. Jadi perilaku karyawan yang paling tinggi dari sisi maturity, ya, maturity, dari sisi kedewasaan program K3, sistem K3, peduli ini yang paling akhir, peduli ini yang paling tinggi. Bahwa satu dengan yang lain, karyawan itu saling peduli. Jadi bukan hanya egois dirinya sendiri, bukan egois areanya sendiri, tapi dimanapun berada, dia peduli. Kalau melihat ada hal yang tidak aman, dia peduli, langsung stop, langsung dikoreksi, atau kalau bukan kewenangannya mengoreksi, melaporkan sesuai dengan jalur laporan. Sehingga mari kita, terutama yang sudah bergerak di bidang safety, kita kalau mendefinisikan safe, jangan hanya yang nomor 1, atau jangan hanya yang nomor 2, tapi kita lengkapi ketiga-tiganya. Ya, tiga-tiganya. Oke. Moto orang safety itu adalah seperti ini. Ya. Nah, di prinsip moto orang safety adalah seperti ini. Di profesi ini, di profesi safety, saya adalah sumber daya safety. Saya safety resources, bukan polisi safety. Ya, bukan polisi safety. Oke. Pak Galih, di copy, Pak? Iya, Pak, copy. Kira-kira apa bedanya kita sebagai orang safety jadi orang yang merupakan sumber daya dengan sebagai polisi, ada bedanya nggak sih? Kalau polisi itu kan ngawasin ya, Pak ya. Ngawasin pekerja. Kalau sumber daya safety, ya kita seperti bekerja untuk mereka gitu, Pak. Oh, kerja untuk mereka ya. Oke. Jadi sumber daya itu sebetulnya perannya di mana sih? Pembinaan, Pak. Pembinaan terhadap karyawan, Pak. Nah, kalau kita ngomong umum dulu lah. Contohnya sumber daya perusahaan gitu, sebenarnya apa yang dimaksud? Nggak usah ke safety dulu. Sumber daya itu sebenarnya apa? Resources itu apa? Sumber daya itu aset, Pak. Aset. Oke. Jadi kalau sumber daya perusahaan itu kira-kira isinya apa saja? Bisa karyawan, Pak. Karyawan. Bisa karyawan, betul. Apa lagi? Kemudian juga apa? Peralatan, mesin, tools. Mesin, aset. Iya, Pak. Bahkan sistem pun adalah resources ya. Iya, Pak, betul. Material, deposit kalau ditambang dan lainnya, itu sumber daya semua. Jadi sumber daya itu adalah sesuatu yang akan dipergunakan untuk mencapai satu tujuan. Sehingga kalau kita menyediakan diri sebagai sumber daya bagi organisasi perusahaan, artinya kita menyediakan diri untuk dipakai agar safety mereka sukses, berhasil. Upaya pencegahan kecelakaan itu berhasil. Jadi pakailah saya, gitu. Saya ini sumber daya kamu, pakailah saya. Gitu. Karena kalau dibandingkan dengan polisi itu hanya apa? Kalau kita pekerjaannya polisi hanya apa tadi? Mengawasi, Pak. Ya, ngawasin terus. Masa polisi bukan ngawasin? Nilang, Pak. Menindak. Iya. Polisi hanya masuk waktu apa? Terjadi kecelakaan baru masuk. Kalau nggak ada kecelakaan nggak masuk. Terjadi ini, Pak. Terjadi apa namanya? Fatality, Pak. Itu sama dengan kecelakaan. Jadi apa? Polisi baru masuk setelah ada apa? Jadi ada kecelakaan, betul. Tapi ada apa lagi ya? Lebih pelanggaran, Pak.
Iya pelanggaran, betul. Jadi nunggu pelanggaran. Kalau semuanya aman-aman, semua nggak ada yang pelanggar, tenang-tenang ngopi-ngopi aja dia. Ya, dia baru berdiri, prit gitu, kalau ada yang melanggar. Jadi bedanya jauh sekali kan. Sehingga kita sebagai orang safety, kita harus malu, ya, sangat malu kalau peran kita hanya sekedar sebagai polisi safety. Kita harus jadi sumber daya. Tempatnya bertanya, tempatnya minta bantuan, tempatnya ya, tempatnya di apa? Minta pelatihan. Jadi tempatnya jalan keluar bisa dipakai untuk jalan keluar siapa saja yang ingin menerapkan safety di lapangan. Ya, baik itu karyawan, baik itu pengawas, baik itu manajemen, kita sumbernya, kita sumber dayanya. Dan mereka harus pakai, artinya merasa membutuhkan kita karena kita sumber daya. Gitu ya. Jadi dalam sekali ini artinya, ya dalam sekali ini artinya. Oke, kemudian satu lagi ya. Keselamatan di tempat kerja tidak begitu saja. Jadi safety atau keselamatan tempat kerja yang aman itu tidak datang begitu saja. Terus ini si safety officer ini ngomong, saya di sini untuk mencegah kecelakaan di perusahaan ini. Saya di sini berada di sini untuk mencegah agar tidak terjadi kecelakaan di perusahaan ini. Dan kontribusi setiap karyawan akan sangat membantu. Jadi ini komitmen seorang safety man, safety officer, safety personnel, praktisi K3. Komitmennya adalah ini. Safety itu tidak datang sendiri. Harus diupayakan. Semua program safety dalam rangka mengupayakan supaya safety itu datang. Semuanya aman, tidak ada yang cedera, tidak ada yang sakit, tidak ada yang rusak. Ya, semuanya aman, safe. Dan saya di sini, tugas saya itu, mencegah itu tugas saya. Dan kontribusi setiap karyawan akan sangat membantu. Ini pakar-pakar safety internasional yang saya sebut. Terus nanti kalau saya katakan saya di sini mencegah kecelakaan, itu bukan berarti saya yang mencegah, tetapi saya yang menjadi resources untuk mencegah. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini dua hal yang sangat mendalam, harus didalami, harus dirasakan oleh orang safety. Karena apa? Filosofi keselamatan kerja itu seperti ini. Semua kecelakaan ada penyebabnya. Kira-kira apa yang Pak Yusuf tangkap dengan statement ini? Ya, setiap kecelakaan, mau kecelakaan kerja ataupun kecelakaan biasa, kecelakaan di jalan itu mesti ada penyebabnya, Pak. Iya kan? Gimana jelasinnya? Iya, jadi kan kecelakaan kerja atau ya apapun itu kan disebutnya kejadian, Pak. Kejadian itu pasti ada penyebabnya, maupun itu dari manusianya atau dari apa yang digunakan seperti itu. Oke. Nah, Pak Gale jelasinnya gimana, Pak? Mungkin kalau saya ada teori sebab akibat, Pak. Setiap akibat yang ditimbulkan, setiap akibat yang ditimbulkan itu pasti ada penyebabnya gitu, Pak. Apapun itu. Oh, pasti ada penyebabnya ya. Iya, ini ya sama saja dengan kalimat itu. Intinya adalah tidak ada, ya, tidak ada kecelakaan itu terjadi begitu saja terus nggak ada penyebabnya apa-apa itu nggak ada, gitu. Ya, terus gimana kecelakaannya? Ya gitu aja celaka, nggak ada penyebabnya nggak ada.
Jadi pasti ada penyebabnya. Bahkan kalau kita melakukan investigasi kecelakaan, penyebab itu jarang yang satu. Penyebab kecelakaan itu banyak merupakan rangkaian penyebab satu dengan penyebab yang lain yang memposisikan, mengkondisikan, memenuhi syarat untuk terjadinya kecelakaan. Itu. Jadi jarang yang penyebab kecelakaan itu satu. Oke. Semua kecelakaan bisa dicegah. Ini betul Pak Saleh. Iya Pak, pasti bisa dicegah. Kenapa? Yakin, betul. Ini masih Yakin, ada Pak. hubungannya dengan nomor satu. Ya karena semua akibat itu pasti ada penyebabnya, jadi kita harus menanggulangi gitu Pak, supaya akibat tersebut tidak terjadi. Gitu. Ya. Karena semua kecelakaan ada penyebabnya, maka penyebabnya, kalau penyebabnya hanya kita hilangin, ya sebelum kecelakaan terjadi ya nggak terjadi kecelakaannya. Maka programnya disebut program pencegahan kecelakaan. Itu menghilangkan penyebab-penyebab semuanya. Nah, jadi program pencegahan kecelakaan itu adalah program menghilangkan semua penyebab-penyebab kecelakaan. Garis besarnya penyebab kecelakaan itu dibagi dua. Apa dengan apa sih? Bagi dua, apa dengan apa? Penyebab langsung dan tidak langsung. Oke. Dari anunya dulu lah, dari kita melihat di lapangan gitu ya. Kita ketemu ini apa sih? Di lapangan tuh yang kelihatan apa sih? Manusia dengan alat kerjanya. Kan penyebab kecelakaan itu selalu dipakai kata-kata tidak aman gitu kan. Yang tidak aman itu apa? Perilaku tidak aman. Iya, dan Hubungan yang tidak aman. Kondisi Pak. Kondisi tidak aman. Jadi kalau kita sudah tahu kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman itu akan menyebabkan kecelakaan, waktu melihat itu cepat dikoreksi. Kan bisa dicegah kan? Nggak mungkin kalau kondisinya aman semua, tindakannya aman semua, terjadi kecelakaan, itu nggak mungkin gitu. Sehingga selalu bisa dicegah. Kenapa? Nah, kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman bisa kita lihat. Kalau kita melihat itu, program kita harus bisa mencegah itu, ya kecelakaan nggak terjadi gitu. Jadi itu. Oke, karyawan adalah aset perusahaan. Ya. Karyawan adalah aset perusahaan. Ini banyak sekali, hampir di semua kebijakan-kebijakan yang disebutin, tapi belum tentu. Sering ini baru tertulis saja. Aset artinya menjadi bagian penting dari perusahaan. Nah, karyawan perlu dilatih untuk bisa bekerja selamat. Ya, karyawan itu perlu dilatih untuk bisa bekerja selamat, itu perlu dilatih. Karena apa? Industri ini bahayanya adalah spesifik, unik. Kalau kita mengandalkan orang yang datang dari berbagai kalangan, masuk kemudian langsung disuruh kerja, dia tidak tahu bahayanya, tidak tahu cara mengerjakannya dengan aman. Jadi perlu dilatih untuk bisa bekerja dengan selamat. Bekerja aman adalah persyaratan kerja. Jadi kalau kontrak kerja, itu bunyinya adalah bahwa di sini keselamatan adalah persyaratan kerja. Sehingga mereka yang melanggar, ya, itu melanggar kontrak kerja. Ya, jadi syarat-syaratnya bekerja di sini aman dari
sanggup nggak kamu bekerja aman di sini? Kalau nggak sanggup ya sekarang jangan tanda tangan kontrak. Jadi seperti itu. Jadi waktu induksi segala itu yang dibahas adalah itu. Anda baru saja tanda tangan kontrak kerja. Yang di dalam tanda tangan kontrak kerja ini Anda sudah sanggup untuk bekerja aman selama di sini. Gitu. Nah, kami orang safety jadi resources yang bisa membantu Anda untuk bekerja aman selama bekerja di sini. Gitu. Keselamatan adalah tanggung jawab semua karyawan. Ya, semua karyawan tanggung jawab keselamatan, tetapi sesuai dengan posisinya. Jadi safety bukan tanggung jawabnya orang safety saja. Safety adalah tanggung jawab semua karyawan. Tetapi tidak sama satu dengan yang lain, yaitu sesuai posisinya. Pekerja, operator, tanggung jawab safety-nya berbeda dengan tanggung jawab safety-nya pengawas atau supervisor. Supervisor, tanggung jawab safety supervisor berbeda dengan manajemen. Antar departemen saja berbeda, ya, apalagi antar level jenjang. Ya. Semua keselamatan adalah tanggung jawab semua karyawan, hanya sesuai posisinya masing-masing. Tidak ada pekerjaan yang demikian pentingnya boleh dikerjakan dengan mempertaruhkan keselamatan karyawan. Ya, tidak ada pekerjaan satupun yang demikian pentingnya saya kerjakan dengan mempertaruhkan keselamatan karyawan. Maka 7 filosofi ini adalah menjadi dasar pemikiran terutama personel safety di dalam mengembangkan program safety di perusahaannya masing-masing. Filosofi ini terus disuarakan, diperkenalkan, ditanamkan pada semua karyawan apapun levelnya. Bahkan ini dicantumkan dalam policy, dicantumkan dalam program-programnya safety perusahaan, sehingga ini akan tertanam, pelan-pelan tertanam. Oke. Ini adalah peran tanggung jawab personel K3 yang kami simpulkan dari pengalaman saya selama 41 tahun sekarang di safety. Itu kalau dirangkum, peran tanggung jawab personel K3 itu ada 7 ini. Mau tidak mau, dia harus siap menjadi staf ahli bidang K3 di perusahaan itu. Dia harus menjadi staf ahli, yang paling ahli di bidang K3. Karena kita memang yang direkrut untuk itu. Kita juga harus berperan sebagai sekretaris semua organisasi K3. Baik organisasi K3 struktural maupun organisasi K3 fungsional. Ya, harus siap jadi sekretaris. Jangan ketua, tapi sekretaris. Karena sekretaris ini bisa mengawal ketua dan bisa mengawal tim dan bisa mengawal jalannya organisasi itu. Jadi itu peran strategisnya orang K3 di dalam posisi sekretaris. Mengelola statistik kecelakaan. Sementara ini alat ukur untuk memeriksa sebuah program safety sudah tercapai atau belum adalah pakai statistik kecelakaan. Jadi ukurnya baru situ. Ada memang leading indicator, tapi antara satu perusahaan dengan yang lain juga masih beda-beda. Yang masih seragam, yang sudah seragam sama, itu hanya statistik kecelakaan. Tingkat keparahan, tingkat kekerapan, frekuensi rate, severity rate, tinggal mau alat apa mau kesehatan kerja, mau cedera, mau itu. Jadi statistik kecelakaan ini penting, tugasnya orang safety. Desainer dan pembuat program. Jadi bagian nyusun prosedur, membuat program-program safety, itu tugasnya orang safety. Yang kelima, mengembangkan skill K3 SDM. Tadi disebut bahwa safety tanggung jawabnya siapa, Pak Yusuf? Seluruh karyawan sesuai dengan posisinya. Seluruh karyawan ya.
Karyawan yang bawah apa yang atas? Gimana Pak? Karyawan yang bawah apa yang atas? Dari bawah sampai atas ya? Oh, dari bawah sampai atas. Terus bagaimana caranya mereka yang dari bawah, tengah, sampai atas ini bisa melakukan tanggung jawab K3-nya masing-masing sesuai posisinya itu? Gimana caranya mereka? Ya, dilatih Pak. Oh, dilatih. Dilatih ya. Ya. Karena baik. Itulah tugasnya personel K3 yang nomor 5 ini. Mengembangkan skill K3 SDM. Sehingga di posisi mana saja itu dia disediakan program pelatihan agar dia punya skill K3 untuk mengerjakan tanggung jawabnya masing-masing tadi. Mungkin yang melatih tidak harus dia langsung, tetapi program pelatihannya, program pencapaian kompetensinya yang membuat adalah orang CSD. Yang training bisa siapa saja. Meskipun sebagian besar pelatihan itu yang menyelenggarakan adalah orang CSD. Gitu ya. Ini tanggung jawab. Banyak sekali orang CP yang tugasnya hanya di polisi CP itu nggak pernah mengembangkan orang. Pekerjaannya nyari kesalahan aja, keliling nyari kesalahan aja. Kalau itu orang-orang lapangan yang dicari kesalahannya itu bisa membalikkan, ya mereka nggak tahu aja. Kalau diajarin gitu, kalau ada orang CP datang sini nyalain jawab gini, gitu ya, jawab gini. Anda itu nggak pernah ngajarin saya, sekarang datangannya nyalain terus. Gitu. Nah, benar ini, karena tugas dia itu tidak seimbang. Tugas Binwas tadi tidak seimbang. Nah, jadi pengembang skill K3 SDM. Yang 6 adalah mengorganisir kegiatan K3 perusahaan. Kegiatan K3 perusahaan itu banyak sekali. Baik kegiatan K3 yang berhubungan dengan pemerintah, berhubungan dengan manajemen, berhubungan dengan karyawan, berhubungan dengan pengawas, berhubungan dengan bulan-bulan, jadwal-jadwal bulanan, mingguan, tahunan, dan sebagainya. Maka ini yang mengorganisir agar bisa berjalan dengan harmonis, itu adalah orang K3. Karena apa? Ini akan terjadi kegiatannya itu lintas departemen, bahkan lintas perusahaan untuk kontraktor dan sebagainya, dan lintas jenjang organisasi. Itu. Maka yang paling tepat mengorganisir ini ya orang safety. Yang terakhir yang nomor 7 adalah evaluasi penerapan K3. Jadi K3 yang diterapkan ini dievaluasi. Diinspeksi, diobservasi, diaudit, kemudian dilakukan evaluasi, tinjauan manajemen, dan sebagainya, itu adalah mengevaluasi. Sehingga dari 7 peran tanggung jawab personil K3 ini, kira-kira mana yang bisa dikelompokkan sebagai resources dan mana yang dikelompokkan sebagai polisi, Pak Yusuf? Yang 1 sampai 6 itu resources. Resources. Yang 7 itu pengawasan. Polisi nggak pernah ngawasin. Pengawasan itu supervision. Supervision itu tugasnya supervisor. Polisi nggak pernah ngawasin. Itu bukan pekerjaan supervision. Supervision itu adalah ngawasin pekerjaan itu dari awal sampai akhir. Itu adalah supervision. Polisi nggak melakukan supervision. Nanti kalau polisi yang mana? Yang di tugas polisi safety itu yang mana? Yang 7, Pak. 7 aja tidak semua. Iya. Ya, 7 tidak semua.
yaitu bahwa yang sifatnya evaluasi program itu tuh bukan polisi juga. Polisi itu hanya nyari pelanggaran aja itu untuk polisi. Sebetulnya program evaluasi ini resources juga. Jadi 1-7 ini resources. Program nggak ada evaluasinya kan pincang. Iya kan? Yes. Jadi 1-7 ini resources. Polisi itu hanya sebagian kecil dari nomor 7. Sehingga kalau kita jadi polisi safety itu kecil sekali. Kita kecil. Sehingga Binwas itu seperti ini perannya. Binwas ini ada 7 ini. Binwas singkatan apa sih Pak? Itu Pembinaan dan pengawasan. Oh, pembinaan dan pengawasan. Ya, pembinaan dan pengawasan. Jadi nomor 1-7 ini hampir semuanya pembinaan. Pengawasannya terutama di nomor 7. Oke. Nah, dari tadi ya, orang safety seperti itu, sebagainya sekarang kita lihat, kita ini orang yang tepat atau tidak. Tadi kita sudah membahas filosofi safety, kita sudah membahas motonya atau prinsipnya orang safety. Kita sudah membahas 7 peran tanggung jawab personel safety. Ini semuanya ya. Kita sudah membahas mengenai sumber daya. Kita sudah membahas mengenai targetnya aman itu adalah 3. Kita sudah membahas mengenai fokusnya orang safety itu adalah mencegah loss dan sebagainya. Nah, setelah melihat itu semuanya sebagai gambaran dunianya orang safety, sekarang mari kita lihat kita ini orang yang tepat atau tidak untuk profesi K3. Nah, yang pertama, ya, coba ini semuanya mengukur dirinya sendiri kira-kira mana yang telak gitu ya. Andai kata yang telak itu A gitu ya. Kemudian yang B itu adalah masih iya tapi nggak telak. Iyalah Pak itu tapi nggak telak. Yang C itu lemah sekali. Jadi A, B, C. Jadi ada berapa A, ada berapa B, ada berapa C. Yang pertama, orang safety itu harus orang yang biasa hidup disiplin, ngikutin aturan. Di mana saja, mau di luar rumah, mau di rumah, mau di tempat kerja, mau di mana saja, orang safety itu harus orang yang biasa hidup disiplin, ngikutin aturan. Ya, ukur ya, A, B, atau C. Ini nomor 1. Ini Pak Yusuf dengan Pak Galis jangan ukur. Oke, semua peserta ngukur ya. Yang kedua, berkemampuan bekerja atas inisiatif sendiri. Artinya bahwa tidak ada yang nyuruh, ya, tidak ada orang seperti yang nunggu instruksi, nunggu order gitu ya, tidak ada. Dia sendiri yang tahu apa yang dibutuhkan dan kapan. Ini bergerak sendiri, inisiatif sendiri. Sehingga orang safety itu adalah orang yang tidak butuh pengawasan. Tidak butuh pengawasan. Mampu bekerja atas inisiatif sendiri. Bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah ini. Bahwa saat ini prosedur ini perlu direvisi. Bahwa saat ini ya, ini sudah nggak berlaku lagi, sudah nggak zamannya lagi, ini perlu saya ubah. Itu dirinya sendiri semua yang mendrive. Ya, tidak ada yang nunggu dipanggil. Jadi ini prosedurnya udah nggak sesuai ini, kamu revisi. Ah, malu orang safety ingetin begitu. Nah, malu. Nanti inisiatif sendiri. Resilience, tahan banting, mampu beradaptasi dan teguh dalam situasi sulit. Resilience. Kenapa perlu tahan banting? Kenapa orang safety itu perlu tahan banting? Kenapa? Pak Galih dulu, Pak Galih.
Ya Pak Du, Kenapa? kenapa orang safety itu perlu tahan banting Pak? Iya, bantingin bolak-balik, bantingin masih berdiri lagi pahes. Kenapa? Karena apa ya? Pekerjaannya mungkin Pak yang harus mengorganisir karyawan gitu Pak. Oke. Pak Yusuf, ada yang lebih tepat Pak Yusuf? Ya Pak, yang pertama karena orang safety terutama di bagian apalagi yang di bagian manajemen ya Pak ya. Ya kenapa harus tahan banting? Karena mungkin 24 jam hidupnya itu harus siap Pak apabila ada kecelakaan itu dan diperlukan kontribusi dari dia untuk edukasi ataupun untuk penyelamatan gitu. Dan juga tahan banting di sini kan program-program safety yang dibuat itu kan nggak selalu bisa diterima sama karyawan. Tidak selalu apa? Nggak selalu mungkin bisa diterima sama karyawan, nggak selalu bisa diterima sama manajemen. Okay. Jadi dia tahan banting di sini maksudnya pantang menyerah. Jadi dia tetap buat lagi, dia buka lagi sampai program yang dia maksud itu bisa jalan. Betul. Jadi poin yang terakhir tadi tahan banting itu. Karena kalau kita sudah memproklamirkan diri, membuat pernyataan, saya akan jadi orang safety, mau bekerja di perusahaan manapun juga, tidak ada yang mulus, itu tidak ada. Semuanya pasti ada tantangannya. Baik tantangannya pekerja sendiri, tantangan area, tantangan manajemen, tantangan yang paling berat tantangan dari mana? Dari manajemen. Siapa? Dari manajemen. Iya, kenapa tantangan dari manajemen paling berat? Karena manajemen yang punya otoritas, Pak. Betul sekali. Kalau tantangannya orang yang punya otoritas, kita ini berat. Ya, kenapa? Dia punya otoritas pecat kita juga, kan? Iya. Maka betul-betul mau bekerja di perusahaan besar, perusahaan sedang, perusahaan kecil, semuanya tantangannya beda-beda. Jadi jangan sampai bermimpi ya bahwa kita enak pindah ke perusahaan sana aja, di sana itu supportnya bagus, dukungannya bagus, sehingga di sana jalannya lebih baik. Belum tentu. Ya, semua dengan tantangannya masing-masing. Jadi yang penting kita ini tahan banting. Jadi kalau jadi bola itu bola bekel itu loh. Nah, bola bekel itu bola yang dipantulkan di ini, dia nggak pernah turun, dia naik terus bola itu. Makin keras dibanting ya makin naiknya makin tinggi gitu. Jadi barulah kita ini jadi bola bekel. Oke. Yang keempat, jadi kita resilient, tahan banting. Yang keempat, orang safety itu berkepedulian tinggi. Ini hubungannya dengan nomor 2. Karena peduli tadi, maka inisiatif mengerjakan. Nah, sekarang kepedulian tinggi tentang apa? Kalau ada yang tidak aman, dia nggak bisa tinggal diam. Kalau ada yang tidak teratur, dia tidak bisa tinggal diam. Kalau ada yang tidak pada tempatnya, dia tidak bisa tinggal diam. Apalagi tidak adil. Atau yang ada yang tidak memenuhi aturan. Dia nggak bisa tinggal diam. Dia punya kepedulian tinggi di situ. Jadi jangan sampai malah yang tidak teratur, tidak adil, tidak pada tempatnya, tidak aman, malah dia sendiri. Terus siapa yang mau ngelurusin? Ya, siapa yang mau ngelurusin? Nanti itu. Jadi kita harus. Maka dari itu tadi saya bilang di awal bahwa ini ya yuk. Tadi semuanya ya ABC tadi di masing-masing ya. Ya.
Kemudian yang nomor 5 adalah kita harus people person. Artinya mudah bergaul dengan semua karyawan. Ya, mudah bergaul, tidak mudah sumbu pendek. Sumbu pendek itu mudah emosi, mudah marah, gitu. Kita adalah people person. Kita berpikir kritis, kreatif, inovatif. Kita selalu berpikir itu. Oh, tambah satu, positif. Jadi positif, kritis, kreatif, inovatif. Kemudian yang ketujuh adalah kemampuan menulis. Oke. Kemampuan menulis. Karena pekerjaan orang safety ini diakui atau tidak. Meskipun nanti orang safety itu harus berada di lapangan itu, para pakar menyampaikan sampai 70% di lapangan, dan di kantor itu hanya 30%. Kalau saya, dari pengalaman saya, 50-50 sudah bagus. Ya, 50 di lapangan dan 50 di kantor. Karena apa? Faktanya itu banyak sekali yang harus ditulis. Semua prosedur ditulis, laporan ditulis, hasil inspeksi ditulis, semuanya ditulis. Program-programnya ditulis. Jadi seperti itu. Oke, coba dihitung A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Pak Galis dulu lah. Apa Pak Galis? Pak Yusuf dulu. Ya Pak. Berapa? A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? Kalau yang saya sudah dirasakan ya Pak ya. Iya, kita kan assess dirinya sendiri. Ya, kalau saya kira-kira A-nya itu masih 1 lah Pak. 1 hanya ya? Iya. Terus B-nya? Terus B-nya ada 5, ya masih rata-rata lah. Dan C-nya itu terutama yang kemampuan menulis itu saya masih berusaha banget Pak di situ. Terutama dalam menulis. Oke, berarti C-nya ada 2. C-nya ada 1. Oh, 1. Apa? C-nya ada 1. Ada 1. Ya. Oke, jadi artinya bahwa ini kita ngukur diri kita sendiri. Ya. Ya. Kalau Pak Gale, Pak Gale? Gale tanya. Pak. Ya, maaf Pak, di depan dulu tadi. Ya, kalau saya mungkin A-nya 2 mungkin ya Pak ya, kalau saya. 2. Hanya 2 ya. B-nya 3, C-nya ada 2 mungkin. C-nya 2. Oke. Ya. Mungkin kalau ini ada ya, silakan ya. Pak. Kalau ada apa? Oh, bukan Pak. Ya. Artinya lanjut. Ya. Artinya ini adalah ngukur diri kita sendiri. Dan yang C tadi hanya karena kita belum belajar atau belum mengenal itu, belum tahu itu, atau sesuatu yang tidak kita sukai sama sekali gitu. Atau kita kebalikannya gitu. Itu yang perlu diwaspadai. Tapi kalau kita nggak ada masalah, cuma saya belum belajar saja, saya belum menekuni itu, tapi saya nggak ada masalah menekuni itu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi ini betul-betul orang yang self-drive. Jadi drive dari dirinya sendiri itu orang safety itu tinggi sekali. Ya, tinggi sekali. Oke. Nanti mudah-mudahan dari para peserta ini ada yang A-nya cukup tinggi ya. Atau B semua juga nggak apa-apa. B semua itu
bagus juga ya, ada hanya satu gitu nggak apa-apa. Nah, C-nya ini mudah-mudahan C-nya bukan karena tidak suka, tapi karena belum saja. Sehingga prinsip yang harus dipegang adalah ini. Banyak sekali saya melihat orang safety itu hanya numpang hidup, numpang nyari nafkah di safety. Kalau saya mengajar, saya tanya, terutama yang saya ajar orang safety semua gitu, saya tanya, siapa yang masuk safety? Siapa yang masuk safety? Karena memang ingin sekali jadi orang safety. Itu hampir nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang masuk safety karena nggak ada lowongan lain? Hampir semua ada angkat tangan. Saya pun dulu tahun 79, saya ini juga tidak melamar safety, tidak. Saya tidak melamar safety. Artinya bahwa saya masuk ke tambang bawah tanah, kemudian tugas saya menerjemahkan prosedur, kemudian dalam 2 tahun berikutnya saya ganti yang menulis prosedur, sampai 4 tahun, jadi sampai 2 tahun berikutnya, sampai semua prosedur tambang bawah tanah selesai semua, baru saya melamar masuk ke Departemen Safety. Itu. Nah, sekarang banyak sekali orang yang sebetulnya nggak ada masalah, ya nggak ada masalah masuk ke safety itu karena apa? Alasannya nggak ada posisi lain dan sebagainya, saya diterimanya di situ dan sebagainya, nggak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah kalau setelah masuk di dalamnya dia masih numpang hidup saja di safety itu. Artinya apa? Artinya ya, kedisiplinan mengikuti aturan juga tidak. Ya, sebagai inisiatif sendiri, drive, kepedulian, ya, kreatif, menulis, apa saja yang dibutuhkan. Itu kita bekerja mati-matian, bekerja sungguhan untuk membuat tugas-tugas safety ini berjalan dengan baik. Disukai, menjadi profesi, di situ. Jadi kalau sudah di Departemen Safety, tapi masih nggak punya drive dari dalam diri sendiri, kita ini ibaratnya numpang hidup, numpang nyari nafkah saja. Dan itu banyak sekali yang merugikan. Perusahaan rugi, dia sendiri rugi. Dia pensiun, sampai pensiun ya begitu-begitu saja. Ya. Terus yang paling menyedihkan lagi, kalau dia posisinya cukup tinggi, gitu, dia ngeblok anak buahnya yang sebetulnya lebih bagus gitu. Jadi dia nggak pensiun-pensiun gitu, tapi juga nggak maju-maju. Maka anak buahnya yang harusnya bisa naik itu nggak bisa naik karena keblok oleh dia. Ini jadi betul-betul. Tolong catat betul-betul. Jangan hanya numpang hidup di safety. Jangan hanya numpang cari nafkah di safety. Ya, karena yang akan rugi banyak sekali. Dan saya yakin nanti dengan Allah akan dengan Tuhan akan dimintai pertanggungjawaban. Oke. Apa itu safety officer? Sekarang kita masuk ke safety officer. Safety officer itu kita lihat dari jenjang organisasi ini. Dari atas kita lihat ada direktur, ada kepala departemen di bawahnya. Kemudian kadep K3 posisinya sebagai sekretaris di atas. Itu kepala departemen K3. Kemudian kadep-kadep ini punya kasih, seksi A, seksi B. Masing-masing kadep ini, kadep operasional pabrik, kadep maintenance, kadep logistik, kadep RGA, kadep security. Kemudian masing-masing di bawah sini juga ada kasih K3. Nah, semua posisinya sekretaris. Kemudian ini sebagai contoh, di bawahnya kasih K3 ini ada safety officer. Safety officer. 2 ini. Jadi semuanya ini bisa saja punya safety officer masing-masing. Nah, sekarang lihat panahnya ini, ya, lihat panahnya ini dari kadep K3 itu panahnya adalah langsung ke kasih. Kasih semuanya ini adalah langsung lapor kadep K3.
safety officer lapor ke kasih K3 di sini. Kalau di sini ada safety officer juga. Artinya apa? Bagian K3, pertama bagian K3, posisinya itu adalah posisi sekretaris. Tadi saya sebutin ya, sebagai sekretaris tadi. Ya, posisinya adalah posisi sekretaris. Dan selevel. Kalau ini kepala departemen semuanya, di sini juga levelnya kepala departemen. Kalau di sini kasih semua, ya di sini kasih semua, maka orang safety-nya juga dipimpin oleh selevel kasih. Itu. Ini untuk perusahaan-perusahaan besar yang memakai personil safety sampai lebih dari satu, kurang lebih organisasinya seperti ini. Upayakan organisasi K3 itu sentralisasi, bukan desentralisasi. Ya, kemudian lagi, usahakan sentralisasi, bukan desentralisasi. Sentralisasi artinya semua orang safety yang di lapangan itu lapor di bawahnya langsung kepala departemen safety. Jadi secara struktural di bawahnya kepala departemen safety itu hanya penempatannya di masing-masing departemen, masing-masing area. Maka dari itu, dan safety officer ini adalah posisi yang paling junior dari orang K3 di lapangan. Maka di dalam skenario pengembangan safety nanti, safety officer ini selalu pada areanya masing-masing. Contohnya ini safety officer di operasional. Nanti di sini ada safety officer untuk area pabrik, safety officer area maintenance, area logistik, area HRGA, area security, dan sebagainya. Jadi, sekarang upayakan di dalam sebuah perusahaan, selalu organisasi safety itu strukturalnya kepada kepala departemen K3, meskipun penempatannya di area. Ya. Nah, di area ini, masing-masing kasih ini adalah fungsional. Perannya kepada kadep security ini fungsional. Jadi kasih K3 ini di areanya masing-masing fungsinya adalah peran fungsional. Ya, sedangkan peran strukturalnya di bawah kadep K3. Posisi K3 sebagai sekretaris, saya sebutin tadi, sekretaris. Kemudian posisi safety officer adalah di sini adalah posisi yang paling bawah, pemula. Jadi posisi pemula, tapi sudah staff. Ya, bukan pekerja, bukan level pekerja. Oke. Jadi ini safety officer. Jadi kan nanti kita ngomong safety officer adalah posisi yang ini. Jadi posisi awal. Tapi sudah staff, posisi staff, artinya posisi membawai orang lain di Departemen K3. Ini adalah kita lihat, bagaimana kita lihat dari sisi lain. Jenjang organisasi. Level organisasi yang paling rendah di sebuah perusahaan itu selalu level pekerja. Atasnya adalah level supervisor, line supervisor, atasnya lagi middle management, atasnya lagi top management. Kemudian safety officer itu letaknya di sini. Ya, di line supervisor sini paling junior. Setiap organisasi tentu jenjangnya tidak sederhana ini, artinya bahwa ada dari pekerja sampai atas itu hanya 4 jenjang, enggak. Bisa saja line supervisornya 2 jenjang, middle management 2 jenjang, dan top management 2 jenjang. Bisa saja. Safety officer letaknya adalah di line supervisor junior. Ya, tetapi sudah di atasnya pekerja gitu. Sehingga saya betul-betul berharap teman-teman sekalian ini kalau ngincar posisi safety itu adalah posisi yang di sini, ya. Kalau pekerja di sini nanti masih harus berjuang untuk menjadi naik ke arah safety officer di lain. Oke, silakan dicatat kalau hari dan jam kerja safety officer.
safety itu sebetulnya adalah orang lapangan yang kerjanya di kantor. Jadi orang safety itu sebenarnya orang lapangan yang kerjanya di kantor. Kantornya juga Senin sampai Jumat, rata-rata ini umumnya ya. Shift-nya pagi terus, kecuali konstruksi atau rumah sakit gitu ya, itu yang ada kerja shift. Artinya ada orang safety yang dirotasi kerja shift. Rasio kerja lapangan dan kerja kantor, para ahli menyampaikan 70-30. 70% di lapangan dan 30% di kantor. Kalau saya minimal 50-50 sudah baik. Ya, karena tadi pekerjaan menulis juga banyak. Jadi PT ini. PT. Jadi kalau sampai kita ke lapangannya kurang dari PT, itu harus diperbaiki. Pakaian kita, pakaian lapangan, meskipun berada di kantor. Karena apa? Kita ini dalam keadaan darurat harus siap ke lapangan setiap saat. APD siap lengkap untuk lapangan. Jadi sepatu kita sudah sepatu safety, helmet segala, dan itu sudah kalau kecuali darurat itu adalah 24/7. Dalam keadaan darurat orang safety itu 24 jam, 7 hari seminggu. Jadi kurang lebih potretnya orang safety itu seperti ini. Sehingga saya 27 tahun jadi orang safety di Freeport sana, itu saya udah terbiasa. Tiap malam itu diteleponin darurat. Karyawan 23.000. Di medan yang begitu beratnya. Maka kalau seminggu itu ada telepon malam itu 4 kali, itu sepi. Itu malam sepi gitu. Sehingga kalau tengah malam ada yang telepon salah sambung, saya terima kasih. Salah sambung, oh ya terima kasih. Karena apa? Bukan darurat gitu. Sehingga pada waktu saya pensiun, yang saya hilang itu nggak ada telepon lagi malam-malam sekarang. Nah, jadi inilah gambaran orang safety. Nah, sekarang pekerjaan safety officer, ya. Ini pekerjaan orang safety officer yang setelah saya list, baca-baca dari mana-mana, saya list pengalaman saya sendiri dan sebagainya, itu dirangkum menjadi 12 ini. Dan ini makin benar. 12 ini makin benar kalau Anda di perusahaan yang safety-nya makin pemula. Jadi perusahaan yang safety-nya semakin pemula, 12 ini makin benar. Kalau kita berada di perusahaan yang safety-nya sudah dewasa, organisasi safety-nya dewasa, organisasinya safety-nya sudah besar, malah berkurang. 12 ini berkurang. Karena nanti akan dibagi-bagi sendiri-sendiri. Jadi terutama sekarang kalau orang K3, jadi lulusan UI atau lulusan UNS, itu masuk di sebuah perusahaan dan dia satu-satunya orang safety, itu sudah 12 ini akan semua menjadi tanggung jawab. 12. Yang pertama sudah pasti membuat prosedur, pasti itu. Membina penerapan prosedur. Memastikan pemenuhan peraturan K3. Ini penting sekali peraturan K3 ini. Nah, itu yang pertama. Diukur oleh manajemen itu adalah ketakutan kalau kita melanggar. Sehingga pemenuhan peraturan itu paling penting itu. Itu duluan, mengenai yang lain-lain itu nyusul. Gitu. Mengkoordinir penilaian risiko, risk assessment, IBPR. Mengkoordinir investigasi kecelakaan, mengelola administrasi kecelakaan, sebenarnya lebih luas ini, administrasi keselamatan kerja. Memimpin meeting K3, memberikan pelatihan K3, semua dihandle sendiri.
mengelola penanganan keadaan darurat, mengelola publikasi kampanye K3, membangun organisasi K3, melakukan inspeksi, audit, evaluasi, tinjauan manajemen, semuanya. Jadi A sampai Z itu dikerjakan oleh safety officer. Saya ulangi lagi ya, perusahaan semakin pemula, 12 ini semakin lengkap, harus dilakukan sendiri. Sedangkan semakin tinggi perusahaannya, maturity-nya, kedewasaan, safety-nya perusahaan itu semakin maju, kita semakin sedikit tapi fokus. Contohnya, saya bertanggung jawab hanya di tanggap darurat saja. Saya hanya bertanggung jawab di administrasi keselamatan dan publikasi. Contohnya begitu. Ada satu yang tugasnya memang di bagian dokumen, di bagian nulis prosedur dan sebagainya. Jadi seperti itu ya gambarannya. Tapi pekerjaan officer ini adalah 12 ini. Nah, sekarang alur, kayaknya kita lanjut saja. Alur karier safety officer. Kalau tadi yang 7 peran tanggung jawab tadi adalah mulai dengan Binwas, ya, Binwas, itu ada pembinaan dan pengawasan, maka 7 peran profesi safety ini pembinaannya itu adalah 6 ini. Staf ahli, sekretaris tadi, pengawasannya adalah dievaluasi ini. Pengawasan ada di sini. Kemudian, jadi yang 7 ini, yang tugas safety officer yang 12 tadi, ini masuk semua. Jadi ini dikelompokkan, sebetulnya sampai 1 sampai 12 ini ya pembinaan. Pengawasannya itu di nomor 12 saja. Investigasi bisa. Nah, jadi investigasi juga bisa termasuk penilaian. Jadi 12 dengan 5. Jadi urutannya gitu, jadi menjalankan Binwas, kalau sebagai safety officer, 12 tadi itu adalah memenuhi peran 7 tadi. Nah, sekarang adalah jalur untuk menjadi orang safety. Ini perhatikan baik-baik, karena setiap orang berbeda-beda masuknya. Saya termasuk yang nomor saya agak aneh nih. Saya agak aneh. Karena saya belajar safety dulu sebelum saya masuk ke departemen safety. Oke, yang pertama adalah background-nya safety. Ya. Background-nya safety, terus ingin masuk ke safety. Ingin menjadi orang safety. Maka tantangannya adalah, jadi background safety, artinya saya sudah berada di departemen safety, saya ingin menekuni safety. Maka tantangan dia harus belajar proses kerja. Kalau ditugaskan di pabrik, ya mempelajari proses kerja pabrik. Kalau di operation, di produksi, ya proses kerja produksi. Kalau di daerah pelabuhan, ya proses kerja pelabuhan. Jadi sudah paham safety-nya, kita belajar proses kerjanya. Jangan sampai kita nggak paham proses kerja area yang menjadi tanggung jawab kita. Sekarang kebalikannya. Jadi ini mungkin semua, ya mungkin semua. Orang lapangan yang dia tertarik masuk safety. Nih, bisa juga Pak Vicky ini, Pak Vicky ya. Maka ini orang lapangan ini sudah menguasai lapangan, masuk ke departemen safety, dia harus belajar safety-nya. Lapangannya dia sudah menguasai. Nah, yang nomor 1 tadi, lapangannya lemah, sehingga dia pelajari proses kerjanya. Oke. Yang ketiga, fresh graduate K3, menjadi orang safety. Nah, jurusannya sudah jurusan K3, dia ingin menjadi orang safety. Baik, mari kita bahas satu persatu ini. Orang safety, untuk menjadi orang safety yang handal harus memahami proses kerja.
Orang lapangan kalau ingin jadi orang safety harus belajar safety-nya. Fresh graduate untuk jadi orang safety bagaimana? Oke, mari kita lihat. Mulai dari kiri. Ya. Background-nya safety. Safety-nya sudah ada di Departemen Safety. Tapi dia ditugaskan, tentunya ditugaskan di bagian maintenance. Maka dia mempelajari prosesnya, proses kerjanya maintenance. Jadi pelajari proses kerja, area tanggung jawabnya. Kalau saya ditugaskan di maintenance, saya pelajari betul proses kerja. Bahkan dulu saya wajibkan magang di lapangan yang akan jadi area asuhnya. Sehingga kalau dia ditugaskan di maintenance, itu saya tugaskan minimal 1 bulan, itu ikut kerja di lapangan sana. Dan ngerasain 3 shift. Ya, 3 shift. Jadi apa itu? Untuk memahami proses kerja maintenance. Kalau itu maintenance. Itu. Karena orang safety yang tidak memahami proses kerja, itu ompong. Ompong. Nggak bisa membuat rekomendasi yang telak, itu tidak bisa. Nah, dia akan menjadi orang safety yang ompong. Sedangkan orang yang background-nya lapangan, entah tadinya operator, entah tadinya supervisor produksi, supervisor maintenance, dan sebagainya, ingin masuk safety, maka dia proses kerjanya sudah memahami, dia perlu belajar safety. Sehingga apa? Ikut berbagai training safety. Jadi ada training safety apa saja ikuti. Ini Pak Beki itu ya. Ikutilah jabatan-jabatan safety fungsional. Contohnya, oh saya jadi first aider. Saya ikut training fire, alat pemadam, dan sebagainya, evakuasi, dan sebagainya. Terus saya ikut jadi jabatan-jabatan fungsional. Saya ikut jadi fire warden. Saya akhirnya ditunjuk jadi fire warden di area saya. Saya juga anggota tim fire rescue dan sebagainya. Itu adalah jabatan-jabatan fungsional. Nah, kalau training-training safety sudah semakin lengkap, jabatan-jabatan fungsional sudah dia pegang, biasanya pindah ke safety itu sudah mudah sekali. Ya, mudah sekali. Oke ya. Jadi ini diharapkan ini banyak yang bertanya di sini. Sekarang yang fresh graduate safety, memang jurusannya SKM atau peminatannya K3, nanti sudah sarjana K3 atau D4 atau D3, K3. Setelah punya ijazah perguruan tinggi, kuasai K3 dasar. Kuasai betul. Kuasai K3 dasar, melamar sebagai safety officer, nah, supaya komplit pengalamannya nanti, malah dari safety officer, nah, dan jangan sampai ke safety level pekerja gitu ya. Kemudian nanti setelah jadi safety officer baru magang lapangan area asuhannya, magang di lapangan. Jadi kalau sudah masuk jadi safety officer ini baru ngikutin magang di lapangan ini. Nomor 1. Jadi itu kurang lebih bedanya. Saya dulu termasuk sudah mengerjakan penyusunan prosedur tambang bawah tanah, tapi saya di Departemen Tambang Bawah Tanah. Saya setelah 4 tahun di situ, nulis prosedurnya tambang bawah tanah sudah selesai, saya baru melamar pindah ke Departemen Safety. Oke. Sehingga tahapannya nanti orang safety itu upayakan keterampilan teknis dulu. Yang 10 dasar K3 itu. Menguasai alur pencegahan kecelakaan, IBPR-nya, untuk areanya masing-masing, area di mana ditugaskan, alur pencegahan kecelakaan. Kemudian dibuatkan program, jadi area itu dibuatkan program pencegahan kecelakaan. Kalau ini makin besar, membangun Departemen K3. Jadi keterampilan teknisnya dulu yang 10
keterampilan teknis dasar itu, kemudian diterapkan alur pencegahan kecelakaan untuk area di mana ditugaskan, kemudian membangun program-program K3 di situ berdasarkan penanggulangan risiko di hasil IPPR. Jadi 10 keterampilan dasar kan ini. Jadi kalau orang dari Departemen K3 ditugaskan, contohnya selama ini saya ditugaskan di daerah pabrik. Kemudian saya dirotasi, saya ditugaskan di daerah maintenance atau perawatan. Maka saya harus magang dulu di daerah maintenance tadi supaya saya menguasai bisnis prosesnya. Jadi tiap pindah tempat harus belajar. Tapi bagi orang safety tadi 10 ini sudah dikuasai gitu ya. Karena dia sudah lama di Departemen Safety, hanya ditugaskan di tempat baru. Sedangkan kalau orang lapangan dipindah ke Departemen Safety, ini yang masih lemah. Karena yang dia kuasai hanya sebagai orang lapangan dulu. Sehingga saya pada waktu melihat banyak sekali trainer-trainer safety yang diambil dari lapangan, itu saya langsung beritahu, ini bagus, tetapi harus ini ada langkah yang dilewatin gitu. Ya, ada langkah yang dilewatin. Kenapa? Dia sudah paham lapangan, tapi dia belum paham safety. Untuk menjadi trainer itu harus paham lapangan dulu dari sampai paham safety-nya, baru jadi trainer. Gitu. Ini nggak bisa tiba-tiba diloncatin pemahaman safety-nya ini yang 10 ini dilewatin, itu nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Nah sekarang kalau fresh graduate tadi, sebaiknya saran saya adalah setelah lulus dengan sarjana atau D4 atau D3 keselamatan kerja, kuasai 10 ini. Ya, kuasai betul ini. Dan saya yakin kalau sudah sarjana, kemudian ijazahnya itu dilampiri dengan 10 ini, itu diterima di perusahaan itu mudah, sangat mudah. Ini saya ceritakan satu saja. Ya. Pada waktu saya masih aktif di Freeport, saya membuka kesempatan baik itu mahasiswa dari Papua maupun dari seluruh Indonesia untuk silahkan kalau magang CP di Freeport. Bahkan ada yang jadi sampai S2, ya, sampai S2 dan sebagainya itu pernah. Bahkan kuliahnya di Inggris sana, ngambil S2 dan sebagainya, dia magangnya di Freeport. Pada waktu saya pensiun, itu saya masuk ke sebuah perusahaan besar, perusahaan jasa pertambangan yang besar, yang terbesar di Indonesia. Pada waktu saya masuk, gitu, dia lihat saya itu langsung, Pak Dwi. Saya lupa ingat, karena yang magang itu dulu banyak di CP itu, Pak Dwi, saya dulu terima kasih saya diizinkan magang di Freeport dulu. Dan saya diizinkan ikut pelatihannya gitu. Nama saya ini. Dulu kalau arisan bulanan di CP itu, saya ikut terus Pak. Ya, itu tiap bulan itu ikut terus, saya selama 3 bulan di Freeport. Gitu. Dan terima kasih saya diizinkan ikut pelatihan Freeport sampai saya lulus 12 topik. Jadi lulus 12 topik. Sehingga dia ijazah waktu lulus sarjana K3 dilampiri 12 topik K3 dari Freeport. Langsung masuk ke perusahaan situ, bukan mulai dari level 1, langsung level 2. Jadi saya betul-betul menyarankan bagi yang lulusan perguruan tinggi jurusan K3, kuasai ini betul-betul.
ya, sampai punya sukses story, punya sertifikat, sebagainya ini, paling belajarnya tidak sampai 1 tahun. 6 bulan kalau sungguh-sungguh ini bisa dicapai. Ya. Oke, tuh. Oke, sehingga personil K3 itu kurang lebih seperti ini. Personil K3 itu menguasai keterampilan K3 dasar dan mampu menjalankan 7 peran tanggung jawab tadi, terus ditugaskan di mana, jadi bisa ditugaskan itu di eksplorasi, di konstruksi, di tambang, di bengkel, di pelabuhan, di perkantoran, ditugaskan di mana. Ingat, pada waktu ditugaskan di suatu area, magang dulu di sana. Kemudian kuasai bisnis proses, di magang tadi untuk menguasai bisnis proses. Kemudian IBPR, diidentifikasi risikonya, bahayanya, risikonya. Kemudian dibuatkan kendali risikonya, inilah yang namanya program. Kendali risikonya namanya program. Sehingga nanti K3-nya, KO-nya, IHOH-nya, semuanya ini di area itu. Jadi sekali lagi, personel K3 ini keterampilan dasar untuk menjalankan 7 peran tanggung jawab ini, dia ditugaskan contohnya di pelabuhan gitu, maka kuasai proses bisnis pelabuhan, lakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko untuk area pelabuhan, baru tetapkan kendali risiko area pelabuhan yang ini namanya menjadi program keselamatan kerja area pelabuhan. Nah, jadi alurnya kurang lebih seperti itu. Nah, pekerjaan nanti identifikasi bahayanya ini kalau nanti di pengendalian risiko ini akan dipelajari. Ya, ini akan dipelajari nanti. Oke, alurnya seperti itu. Tapi kalau membahas atau membangun Departemen CT, kurang lebih alurnya seperti ini. Ini sekedar saya tunjukkan saja, tapi saya nggak akan menjelaskan ini. Ini sudah tahap berikutnya kalau adik-adik sekalian sudah lulus di safety officer tadi, mulai naik, nanti ini yang pelajari. Sehingga pelatihan K3 dasar itu ada 11, jadi 10 tadi ada profesi K3-nya di atas. Dan profesi K3 ini sebenarnya ada 2, profesi K3 dengan safety officer. Ya, yang 10 tadi adalah ini 10. Kalau menguasai ini, bisa menjalankan tugasnya safety officer ini. Dan ini saya sebutin ya, yang warna biru ini adalah bisa menjalankan dengan, setelah menguasai ini bisa menjalankan. Yang warna hitam ini tersirat, harusnya bisa. Secara tersirat harusnya bisa. Sehingga saya rasakan bahwa dari 11 ini, kayaknya administrasi keselamatan kerja yang perlu ditambahkan di sini. Sebagai dasar, ketiga dasar. Baik. Nah, nanti paket 11 ini, lanjutannya adalah ada pelatihan organisasi K3 dan pengembangan SDM K3, ada pelatihan pengelolaan program pelatihan K3, pengelolaan program inspeksi K3, pengelolaan program meeting K3, jadi pelatihannya sudah di pengelolaan. Ini untuk level di atasnya, level manajemen. Jadi kalau tadi training investigasi, kalau di sini pengelolaan program investigasi, pengelolaan program pematuhan, pengelolaan program tanggap darurat. Dasar kesehatan kerja, karena kesehatan kerja belum ada di sini. Pengelolaan program administrasi K3 dan seterusnya. Baik, jadi nggak break di tengah, kita lanjut saja. Sehingga rangkuman. Fokus profesi K3 itu mencegah loss pada keselamatan karyawan, kesehatan, keselamatan aset, dan lingkungan. Mencegah loss. Ruang lingkup safety adalah keselamatan, kesehatan kerja, tanggap darurat, dan lingkungan hidup. Ruang lingkup safe adalah aman dari bahaya, pematuhan aturan, peduli pada semua hal yang tidak aman. Moto safety adalah sebagai resources, bukan polisi. Dan saya di sini untuk mencegah kecelakaan.
Dan kontribusi Anda semuanya penting sekali. Filosofi keselamatan kerja diantaranya bahwa semua kecelakaan bisa dicegah, semua kecelakaan ada sebabnya, bahwa safety adalah prasyarat kerja, ya itu semuanya adalah filosofi. Kemudian 7 peran personel K3 atau BINWAS, ingat tadi, syarat menjadi orang safety diantaranya adalah bekerja sesuai inisiatif sendiri, kemudian menulis, kemudian tahan banting dan sebagainya tadi, itu dilihat, ya, dilihat untuk nimbang-nimbang jadi orang safety supaya kita tidak numpang hidup di safety. Ya. Safety officer di organisasi perusahaan itu posisinya di mana? Tadi di paling junior, tapi sudah posisi staff, bukan posisi pekerja. Jenjang jabatan organisasi K3, ya, kemudian mulai dari pekerja di bawah, line supervisor, mid management, top management, safety officer adalah junior line supervisor. Safety adalah karyawan lapangan yang ada di kantor. Rasionya sebaiknya 50-50, 50% di kantor, 50% di lapangan. 12 pekerjaan safety officer menindaklanjuti 7 peran safety. Jadi ada 12 pekerjaan safety officer. 3 jalur menjadi safety officer. Jalur orang safety yang menjadi safety officer di area baru, atau orang lapangan yang ingin jadi safety officer, atau fresh graduate K3 yang ingin jadi safety officer. Ketiganya dengan cara yang berbeda. Tahapan karier safety officer di lapangan adalah menguasai 7 tanggung jawab, 10 dasar, masuk ke lapangan, pelajari bisnis prosesnya lapangan di mana ditugaskan, kemudian lakukan IPPR, dan setelah itu buat program penanggulangan. Pelatihan K3 dasar pada NOC dan pelatihan lanjutannya, jadi pelatihan dasar K3 ini cukup untuk membuat teman-teman sekalian melamar posisi safety officer untuk berkarier di safety. Nanti lanjutan dari pelatihan-pelatihan ini adalah pelatihan pengelolaan, pelatihan lanjutannya. Baik, itu mulai karir safety Anda dengan benar dari awal.